Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam mimbar Gemar Online. Hari ini Senin 16 Desember 2024, di mana pada kesempatan hari ini saya akan berbagi sebagian dari firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 6 ayat yang ke-60 sampai 66, di mana di sini memiliki judul perikop murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Saya akan bacakan. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu banyak murid-murid yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Di sini konteksnya adalah sebelumnya Tuhan Yesus menyampaikan istilahnya renungan atau firman dengan tema roti hidup, di mana setelah Tuhan menyampaikan sebuah renungan itu, banyak murid-murid yang merasa bahwa apa yang dikatakan Tuhan itu, yang difirmankan Tuhan itu terlalu terlalu keras, terlalu vulgar dan sebagainya bagi khalayak yang mendengar, bagi orang-orang yang mengikut Tuhan di waktu itu. Seperti yang kita tahu sebelumnya, murid-murid yang mengikut Tuhan itu tidak hanya 12 saja ya, namun lebih dari itu. Namun seiring berjalannya waktu dan Tuhan pun sendiri mengetahui tentang hal itu, bahwa pada akhirnya akan banyak dari mereka yang mengikut Tuhan ini yang akan istilahnya gugur di tengah-tengah perjalanan. Namun dengan fakta itu Tuhan tetap tidak gentar, tidak patah semangat dan sebagainya, karena Tuhan menyadari misinya saat ia turun ke dunia sebagai manusia itu adalah untuk melakukan semua yang dikehendaki Bapa. Jadi bagaimanapun tantangannya, sulitnya, suka dukanya, Tuhan itu akan tetap melangkah meskipun pada saat itu ia sedang hidup sepenuhnya di dalam kedagingan, di dalam manusia yang seperti kita tahu dengan segala kekurangan dan kelemahannya. Namun saat diperhadapkan dengan kenyataan ini, di mana akhirnya banyak murid-murid yang berguguran, undur dari Tuhan pun tidak gentar. Justru Tuhan tetap menyatakan kebenaran kepada mereka yang masih bertahan, bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita selama ini, pada kehidupan murid-murid Tuhan pada waktu itu yang masih bertahan, hanyalah karena kasih karunia dari Bapa saja, dan kita harus menyadari dan mensyukuri hal itu. Begitu pula yang bisa kita pelajari pada hari-hari ini. Mungkin ada kalanya saat kita mungkin mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan khotbah di gereja, mendengarkan renungan di gereja dan sebagainya, dimanapun kita bisa mendengarkan firman, akan ada saatnya di mana firman yang kita dengar itu akan terasa menusuk sekali ke hati kita, ke perasaan kita, atau istilahnya membuat kita tertampar oleh firman itu, karena mungkin secara tidak langsung kita tersadar bahwa firman itu mengingatkan kita akan
segala kekurangan hidup kita, segala kesalahan yang masih kita lakukan, dan pada akhirnya secara tidak langsung atau secara tidak sadar ya, kita yang masih hidup sebagai manusia ini, yang hidup dalam kedagingan, merasa tersinggung, merasa emosi, merasa marah, tidak terima dan sebagainya, dan akhirnya melakukan aksi penolakan kepada firman itu, meskipun hanya dalam pikiran atau perasaan, tidak langsung dilakukan dalam aksi tindakan nyata ya. Namun pastinya ada saat-saat di mana firman itu terasa istilahnya, firman ini kok mengena sekali di hati dan pikiran saya gitu, karena menyadarkan saya akan kesalahan-kesalahan yang masih saya lakukan berulang-ulang dalam kehidupan ini. Tapi hendaknya kita tidak bersikap seperti murid-murid yang akhirnya undur ini tadi, yang merasa firman ini terlalu keras buat aku, tidak cocok. Aku sukanya firman-firman yang berbicara tentang berkat, mujizat dan sebagainya. Seharusnya semakin kita memahami apa arti kekristenan itu, semakin kita menyadari bahwa proses dalam mengikut Tuhan Yesus itu semakin lama tidak akan semakin mudah, dan proses dalam mengikut Yesus itu tidak hanya serta-merta melulu membicarakan tentang mujizat berkat. Jadi bukan berarti saat kita masih hidup di dunia ini ya, semakin hari kita mengikut Yesus, semakin bertambahnya usia kita, pergumulan dan tantangan itu akan semakin meningkat, akan semakin bertambah kualitas pergumulan dan permasalahannya. Karena seperti yang kita tahu sebagai anak-anak Tuhan, kehidupan kita itu harus senantiasa meningkat grafiknya. Kualitas kehidupan kita dalam mengikut Tuhan itu tidak boleh hanya datar saja, tidak boleh hanya begitu-begitu saja, namun grafiknya semakin meningkat. Meskipun ada kalanya kita akan jatuh dalam menghadapi permasalahan, kita akan gagal karena kita masih hidup dalam daging, namun pada akhirnya kita harus kembali naik lagi, tersadarkan, belajar dari kesalahan-kesalahan kita. Nah, di sini apa yang diceritakan dalam firman ini adalah hal yang benar. Kita harus menyadari bahwa kita itu hidup bisa sampai sekarang ini hanya karena kasih karunia dari Bapa saja, dan Tuhan kembali mengingatkan kita melalui firman ini supaya kita bisa mencontoh hidup dari istilahnya beberapa orang yang murid yang masih bertahan ini, dan kita harus meneladani, meskipun akhirnya satu orang dari mereka ada yang mengkhianati Tuhan, jadi jangan diikuti yang itu, tapi kita ikuti mereka yang benar-benar berubah hidupnya setelah mengikut Tuhan Yesus, menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang sejati, menjadi rasul-rasul yang luar biasa. Di sini kita belajar bahwa dalam kehidupan kita itu kita harus senantiasa meningkat sesuai dengan tema yang diangkat dengan dalam gereja kita pada tahun ini, yaitu untuk menjadi next level, menjadi seseorang yang lebih berkualitas lagi dalam segala aspek kehidupannya. Jadi kita harus menyadari bahwa saat firman itu mengingatkan kita, saat firman itu menusuk hati kita atau menjadi tamparan dalam kehidupan kita, hendaknya kita itu meresponi dengan penuh kerendahan hati, penuh rasa syukur, penuh rasa kesadaran bahwa ternyata Tuhan ini masih menyayangi aku, ternyata Tuhan ini masih sangat peduli kepadaku. Karenanya Tuhan masih senantiasa hari demi hari menuntun, mengingatkan melalui firman-firman, melalui renungan, melalui bacaan-bacaan yang kita bisa dapatkan setiap hari di saat ini, di mana kita bisa mendapatkan istilahnya roti hidup ini, firman Tuhan ini lebih mudah di zaman sekarang ya, karena dengan berkembangnya teknologi di mana kita bisa membaca,
mendengarkan dimanapun kita berada firman itu. Nah, di sini hendaknya kita meresponi dengan penuh rasa syukur apabila firman itu masih mengingatkan kita, menegur kita, istilahnya apa ya, membuat kita sadar supaya kita senantiasa tidak jemu-jemu memperbaiki diri, berusaha lebih baik lagi, bertobat dan berjaga-jaga supaya kita itu tidak kembali jatuh ke dalam dosa kita yang dulu. Karena apa ya, grafik kehidupan kita, semakin kita rindu untuk mengikut Tuhan, maka pergumulan juga akan semakin tinggi tingkatannya, akan semakin sulit. Maka dari itu hendaknya kita tidak bermalas-malasan atau tidak patah semangat, tidak undur di tengah jalan, dan senantiasa bersemangat untuk mengikut Tuhan dengan merenungkan firman Tuhan tiap saat, senantiasa mengambil waktu untuk berkomunikasi pribadi dengan Tuhan melalui saat teduh mungkin dan sebagainya, tidak jemu-jemu mengikuti ibadah-ibadah, pertemuan-pertemuan persekutuan di gereja, supaya apa ya, kualitas kehidupan kita itu semakin terbentuk sehingga membentengi hati, pikiran, jiwa kita itu dari apa istilahnya, tantangan-tantangan yang juga akan semakin sulit hari demi hari nanti. Dari sini kita belajar supaya kita tetap bisa istilahnya apa, berpikiran terbuka dalam menerima firman teguran yang datang dari Tuhan, supaya hidup kita bisa senantiasa terbentuk. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur atas firman yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini, yang kembali mengingatkan kami supaya kami tidak patah semangat, tidak gugur di tengah-tengah jalan dalam mengikut Engkau, supaya kami kembali mengingat bahwa semua yang sudah kami dapatkan, yang sudah kami capai dalam kehidupan kami adalah hanya satu, karena kasih karunia dari Bapa saja. Maka dari itu Tuhan, senantiasalah tuntun kami, bimbing kami, ingatkan kami, tegur kami Tuhan melalui firman-Mu, supaya apabila kami melakukan kesalahan, apabila kami berbelok dari jalan yang Engkau kehendaki, kami bisa memiliki kerendahan hati dan rasa syukur dan juga semangat untuk bisa kembali ke jalan yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa, kiranya penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, bimbingan-Mu senantiasa ada, sehingga hari demi hari kami bisa semakin bertumbuh untuk menjadi anak-anak-Mu, untuk menjadi pengikut-Mu yang sejati Bapa, sehingga melalui kehidupan kami nama-Mu bisa semakin dipermuliakan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian mimbar gemar untuk edisi hari ini. Sampai jumpa di mimbar gemar online berikutnya. Tetap semangat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.